Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Doni Musada dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Amita Indah Widyastuti, NIM 0811522047. Izin mempresentasikan makalah dari saya dengan judul Eksistensi Peranan Perempuan dalam Dinamika Partisipasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia. Di sini ada beberapa latar belakang yang saya tulis. Yang pertama yaitu sampai sejauh ini di Indonesia masih dirasa kurang adanya kesadaran terkait dengan eksistensi peranan perempuan dalam kaitannya dengan eh, partai politik dan juga pemilihan umum. Kemudian dengan mengingat jika di Indonesia ini merupakan negara hukum, di mana pada negara hukum Indonesia sendiri sangat menentang segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam kesetaraan gender. Kemudian terkait dengan peranan perempuan dalam kaitannya dengan partisipasi politik dan pemilihan umum juga di Indonesia telah menuai banyak pro dan kontra di dalamnya. Kemudian dalam makalah ini saya menuliskan dua rumusan masalah. Yang pertama yakni terkait dengan bagaimana problematika peranan perempuan dalam dinamika partisipasi politik pada pemilihan umum di Indonesia. Dan yang kedua yakni terkait dengan bagaimana eksistensi peranan perempuan dalam dinamika partisipasi politik pada pemilihan umum di Indonesia. Kemudian terkait dengan problematika peranan perempuan dalam dinamika partisipasi politik pada pemilihan umum di Indonesia, terdapat berbagai macam problematika di dalamnya, di antaranya yakni terkait dengan adanya budaya patriarki di Indonesia, di mana dalam hal ini laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kemudian terkait dengan pendidikan pada kaum perempuan, sampai sejauh ini pendidikan pada kaum perempuan sudah dianggap setara. Namun dalam faktanya ternyata untuk mencapai pendidikan yang tinggi masih banyak terjadi berbagai macam polemik di dalamnya agar perempuan tersebut mendapatkan pendidikan sebagaimana apa yang ia harapkan. Kemudian di Indonesia sendiri sudah terdapat regulasi di mana terdapat kuota sebanyak 30% pada partisipasi perempuan. Namun dalam realitanya kuota yang sebesar 30% tersebut belum dapat terrealisasi dengan sebagaimana apa yang diharapkan. Dan terkait dengan peranan perempuan dalam parpol dan pemilu ini juga masih dirasa adanya keterbatasan akses untuk mereka ikut serta pada partisipasi politik dan pemilu. Dan sampai sejauh ini juga masih dirasa terdapat adanya diskriminasi gender bagi perempuan, di mana hal ini juga sangat berkaitan dengan masalah agama dan budaya yang telah menganggap jika kedudukan perempuan ini lebih rendah atau lebih bawah daripada laki-laki. Berikut merupakan beberapa dasar hukum terkait dengan peranan perempuan dalam partisipasi eh, politik dan juga pemilihan umum. Salah satunya yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan di Indonesia ini stigma masyarakat terhadap peranan perempuan khususnya dalam ranah parpol dan pemilu sangat menekankan pada agama dan budaya. Di Indonesia, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dan dari pandangan masyarakat tersebut beranggapan jika alangkah baiknya seorang perempuan hanya menjadi seorang ibu rumah tangga atau hanya sekedar mengurus anak-anaknya dan tidak sepatutnya seorang perempuan ikut serta dalam dunia politik di Indonesia ini. Dan dalam faktanya juga di masyarakat lebih menonjolkan jika alangkah baiknya laki-laki sebagai seorang pemimpin dibandingkan dengan perempuan. Kemudian terkait dengan budaya, maka di Indonesia ini pada masyarakatnya berpandangan jika dunia politik merupakan suatu dunia keras, kejam, dan buruk. Dan perempuan pada kodratnya sendiri merupakan suatu makhluk yang lemah. Oleh karenanya, dalam hal ini perempuan dirasa kurang memiliki kapasitas sebagaimana kaum laki-laki.
terkait dengan eksistensi peranan perempuan dalam dinamika partisipasi politik pada pemilihan umum di Indonesia, maka dalam hal ini lembaga yang memiliki peranan penting dalam hal tersebut, yakni KPU dan Bawaslu, pada dasarnya telah menjamin adanya hak-hak politik terhadap kaum perempuan. Namun dalam hal ini masih terjadi suatu sensitivitas dengan adanya keterwakilan seorang perempuan dalam ranah partai politik. Kemudian eh, dari pemerintah sendiri telah menggagaskan adanya RUU kesetaraan gender dan juga adanya rancangan Perpres Grand Design terkait dengan eksistensi peranan perempuan dalam ranah parpol dan juga pemilu. Dan dari adanya partisipasi politik dalam ranah parpol dan pemilu ini diharapkan nantinya di Indonesia akan menemukan suatu kebijakan yang sesuai atau yang tepat dengan apa yang diinginkan oleh kaum perempuan atau kepentingan perempuan. Kemudian sampai sejauh ini perempuan di Indonesia sendiri telah ikut serta dalam parpol dan juga pemilu dalam berbagai hal, diantaranya yaitu menjadi pengamat politik, anggota parlemen, aktivis perempuan, dan lain sebagainya. Perempuan juga dapat dijadikan sebagai agent of change, di mana dengan keberadaan perempuan dari partai politik ini diharapkan jika kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan lebih baik lagi. Oleh karenanya dalam hal ini terdapat berbagai organisasi yang diprakarsai oleh perempuan untuk menjamin hak perempuan tersebut. Dan oleh karenanya di Indonesia masih diperlukan atau ditekankan lagi adanya bentuk kesetaraan gender, di mana pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki peranan yang sama dalam partai politik dan juga pemilu. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia ini peranan perempuan masih dirasa cukup rendah, walaupun dalam hal ini sudah ditandai dengan banyaknya kaum perempuan yang ikut serta dalam parpol dan pemilu, namun belum sebanyak atau belum sebagaimana peranan kaum laki-laki yang ikut berperan aktif dalam parpol dan pemilu tersebut. Dan sampai sejauh ini juga masih dirasa ada ketimpangan antara kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan parpol dan pemilu. Dalam regulasi yang berlaku di Indonesia ini, perempuan telah diberi ruang sebesar 30% untuk ikut serta dalam pemilu, namun ternyata dalam faktanya hal tersebut belum dapat terimplementasikan dengan sebagaimana mestinya. Dan terkait dengan hal tersebut, saya menuliskan adanya dua saran, yakni terkait dengan perlunya peningkatan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, dan juga partai politik untuk meminimalisir segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, khususnya yakni dalam ranah parpol dan pemilu. Kemudian dalam hal ini juga terkait dengan pengesahan RUU kesetaraan gender dan juga rancangan Perpres Grand Design merupakan suatu urgensi bagi pemerintah Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.